Haleluya, haleluya. Oke. Nyalakan api rohmu. Katakan sama-sama. Nyalakan api rohmu. Coba angkat tangannya sama-sama katakan, rohku harus menyala. 1, 2 ya. Rohku harus menyala. Sekalipun sudah berlalu doa Pentakosta 10 hari, roh kita harus tetap menyala. Amin. Bilang sama sebelahmu, rohmu harus menyala. Jangan padamkan rohmu. Saya harus lebih menyala. Puji Tuhan. Haleluya. Oke. Saudara, zaman ini bermuara kepada Roh Kudus. Katakan sama-sama. Zaman ini bermuara kepada Roh Kudus. Saya buat gambarnya begini. Semoga dari situ kelihatan. Saudara, ini perjanjian lama. Ini perjanjian baru. Sesudah perjanjian baru, kita masuk di dalam penghakiman dan kekekalan. Amin. Ini penciptaan, kemudian ini perjanjian lama, kemudian ini perjanjian baru, sesudah itu masuk di dalam penghakiman dan kekekalan. Saudara, perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleakhi, kemudian perjanjian baru dimulai dari Matius sampai Wahyu, kemudian sesudah itu maka kita masuk di dalam kekekalan. Saudara, lihat ini gambar ini, perjanjian lama ini semua bermuara kepada Roh Kudus. Ini zaman Roh Kudus. Amin. Ini di sini pintunya, pintu. Dari perjanjian lama, semua harus masuk pintu dan masuk di dalam dunia yang baru, yaitu zaman Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan berkata, saudara, perjanjian lama itu hukum Taurat. Zaman hukum Taurat. Dan perjanjian baru, firman Tuhan berkata adalah zaman kasih karunia. Zaman Roh Kudus atau zaman kasih karunia. Amin. Yoel pasal yang kedua menubuatkan di perjanjian lama tentang zaman Roh Kudus. Haleluya. Tentang zaman Roh Kudus. Jadi jauh sebelumnya di perjanjian lama sudah dinubuatkan tentang zaman Roh Kudus ini. Sudah direncanakan jauh sebelumnya. Jadi zaman Roh Kudus ini adalah muara dari semua zaman. Dan kita sekarang ada di zaman Roh Kudus ini. Amin. Kisah para rasul, di zaman kisah para rasul adalah penggenapan nubuatan dalam perjanjian lama tentang Roh Kudus. Dan sampai hari ini Roh Kudus itu bekerja bahkan sampai kekekalan. Amin. Kita lanjut dulu. Saudara, Roh Kudus itu seperti gelombang air laut. Ini seperti gelombang air laut. Gelombang besar terjadi di kisah para rasul pasal yang kedua. Ini gelombang yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dicurahkannya Roh Kudus. Lihat gelombang ini begitu dahsyat. Saudara, gelombang ini ketika air bergelombang, dia tidak langsung berhenti, tapi dia terus bergelombang. Kenapa? Karena ada angin Roh Kudus tetap berhembus, membuat terus bergelombang. Terus bergerak, terus hidup, terus bergerak, terus hidup sampai hari ini. Amin. Roh Kudus itu sering digambarkan seperti angin. Berhembuslah,
Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu seperti angin. Kata Yesus kepada Nikodemus. Kata Yesus kepada Nikodemus. Angin itu kita tidak tahu dari mana datangnya dan kemana dia pergi. Seperti itu Roh Kudus, tidak kelihatan, tetapi dia bisa dirasakan. Roh Kudus itu dia bekerja sepanjang zaman, saudara-saudara. Di perjanjian lama sudah ada Roh Kudus belum? Di perjanjian baru? Di perjanjian lama Roh Kudus sudah ada. Bahkan sebelum dunia dijadikan Roh Kudus sudah ada. Hanya di dalam perjanjian lama saudara-saudara, Roh Kudus itu hanya untuk orang-orang tertentu. Makanya di perjanjian lama yang menerima Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus adalah nabi, imam, dan raja. Amin. Kemudian di dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu dicurahkan dan diberikan kepada semua orang. Sehingga setiap kita menjadi imam, nabi, dan raja. Amin. Ini kita harus baca sama-sama. 1, 2, iya. Jika Anda tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak akan masuk sorga. Katakan sekali lagi 1, 2, iya. Jika Anda tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak akan masuk sorga. Katakan sama sebelahmu. Keren enggak? Ngeri? Amin. Ini baru gemetar saudara-saudara. Jika tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak akan masuk surga. Ada alasannya saudara-saudara. Jadi, saudara, kalau seperti saya dulu, ketika saya belum dipenuhi Roh Kudus, saya pasrah dan berkata, saya tidak harus dipenuhi Roh Kudus. Karena setiap kali doa 10 malam, saya ditumpangkan tangan, saya berusaha mencari, tetapi tidak pernah dapat. Kemudian saya memutuskan, saya tidak harus. Yang penting saya percaya Yesus, yang penting saya hidup berbuah. Buah-buah roh adalah damai, sejahtera, sukacita. Saya tidak harus dipenuhi Roh Kudus. Saudara, setelah saya menerima Roh Kudus, saya baru sadar, saya baru tahu bahwa setiap orang harus dipenuhi Roh Kudus. Amin. Kalau tidak dipenuhi Roh Kudus, masuk neraka. Amin. Ingatkan sekali lagi, jangan sampai masuk neraka. Amin. Jangan sampai masuk neraka. Jadi harus dipenuhi Roh Kudus. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu saya berpikir tidak harus dipenuhi Roh Kudus. Yang penting saya berbuah, buah-buah roh. Saudara, orang percaya akan berpikir dan orang-orang percaya tidak akan merindukan dipenuhi Roh Kudus. Tidak akan mengejar dipenuhi Roh Kudus. Padahal itu adalah janji Allah ditetapkan untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kalau saudara dan saya adalah orang yang percaya kepada Yesus, kenapa tidak dipenuhi Roh Kudus? Itu sudah dijanjikan Allah untuk kita. Bagian kita adalah menerimanya. Bagian kita adalah menerimanya, saudara-saudara. Amin. Kenapa tidak dapat sampai hari ini? Pasti ada yang kurang pas. Kita mungkin ragu-ragu untuk menerimanya. Kita ada rasa takut, jangan-jangan ini salah. Jangan-jangan ini sesat, saudara. Firman Tuhan berkata, tidak ada roh Tuhan berkata, terkutuklah Tuhan. Amin. Roh Tuhan tidak mungkin ngomong sama Tuhan, terkutuklah engkau. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, memenuhi kita, kemudian kita dibaptis dengan Roh Kudus, lalu kita berbahasa roh. Bahasa roh itu kita tidak mengerti, dan percayalah bahasa roh itu tidak pernah berkata terkutuklah Tuhan. Bahasa roh itu pasti memuliakan namanya. Jadi jangan pernah takut untuk menerima dari Tuhan.
Yang kedua, yang membuat kita seringkali tidak menerima Roh Kudus karena kita tidak mau aktif, saudara. Kita hanya berdiam diri, Tuhan penuhi aku, penuhi aku, penuhi aku. Tapi kita nggak pernah mendesak masuk. Ada yang bilang, saudara-saudara, untuk menerima baptisan Roh Kudus itu kadang perlu dipancing. Gambarannya seperti sanyo. Sanyo itu ketika baru beli kemudian dipasang, kemudian ketika dihidupkan itu kadang tidak langsung menyedot air. Perlu dipancing, diambil air satu gayung, dimasukkan di dalam kemudian dihidupkan, baru disedot kemudian memancarkan air. Dipancing. Saudara, kalau kami dulu di kampung, saudara-saudara, dalam setiap doa 10 hari, tidak ada kata-kata lain di dalam penyembahan selain Yesus Kristus ton di Pormadia. Kalau bahasa Indonesianya, Yesus Kristus Roh Kudus. Yesus Kristus ton di Pormadia. Dan posisinya, dan semua berlutut dan tangan selalu di sini. Dan ketika nyanyinya hanya itu saja. Tuhan tongos apimu. Tuhan kirim apimu. Kemudian sesudah selesai itu kemudian langsung doanya adalah Yesus Kristus toh di forma dia Yesus Kristus. Tahukah saudara Yesus Kristus toh sebenarnya lidah kita ini kalau Yesus itu masih gampang di lidah kita. Tapi Yesus Kristus toh di forma dia, lidah kita itu diputar-putar saudara-saudara. Ketika lidah kita terus mulai semakin cepat, Yesus Kristus toh di forma dia, Yesus Kristus. Di situ saudara, tiba-tiba Roh Kudus itu mengubahkan lidah kita. Bahasa itu kan di mulut, amin. Bahasa lidah, makanya bahasa lidah. Lidah kita saudara, lidah kita kemudian dijamah Roh Kudus, kemudian diputarkan, kemudian kita mulai mengucapkan bahasa-bahasa yang baru. Ketika kita mulai mengucapkan, saudara sudah enak mengalir di dalam saudara-saudara. Yang susah itu saudara di awalnya ini untuk masuk saudara-saudara. Kenapa? Karena seringkali dihantui rasa takut. Seringkali dihantui rasa, apakah didengar orang itu apa enggak? Kemudian ini salah apa enggak? Ini dari Tuhan apa enggak? Ini dari setan apa enggak? Jangan pikirkan dari setan atau dari mana. Yang penting kalau engkau cari Tuhan, engkau datang minta sama Tuhan. Tuhan tidak pernah kasih kalajengking. Amin. Dia pasti kasih Roh Kudus. Amin. Itu sebabnya saudara rindukan dan terus nantikan itu. Jika tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak masuk surga. Alasan yang pertama. Di dalam perjanjian lama, tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan hukum Taurat atau firman Allah. Sebab Roh Kudus belum dicurahkan. Katakan amin. Tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan hukum Taurat. Kenapa? Makanya perjanjian lama itu adalah di bawah hukum. Amin. Orang di perjanjian lama itu tahu hukum yang berkata jangan mencuri. Paulus berkata, semakin aku tahu, tapi semakin aku melanggarnya. Amin. Paulus berkata, aku celaka. Saya ingin melakukan yang baik, tetapi kenapa yang jahat yang aku lakukan? Paulus berkata, aduh, ternyata saya baru sadar bahwa tubuhku ini sudah ditawan oleh dosa. Amin. 10 hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini, jangan ini, jangan itu, jangan itu. Tahu semuanya. Pintar, menghafal semuanya. Tapi tidak
pernah bisa untuk dilakukan. Seperti justru semakin engkau diberitahu, semakin engkau tertekan, saudara-saudara. Jadi hukum itu justru mematikan. Kenapa? Karena hukum tidak ada yang bisa melakukannya. Amin. Ini alasan yang pertama. Itu sebabnya orang yang hidup di bawah hukum Taurat, firman Tuhan berkata, dia berada di bawah kutuk atau penghukuman. Ngeri, amin. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia hidup di bawah kutuk, terkutuk. Ngeri, saudara-saudara. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka tahu, saudara-saudara, tapi mereka tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Terkutuk orang itu. Amin. Tapi tahukah saudara, Yesus datang dari sorga, dia mati di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata, Yesus terkutuk di sana. Kutukan yang seharusnya kita terima, Yesus berkata, biar aku terima kutuk itu, supaya mereka yang mau percaya dan mau dipenuhi Roh Kudus, mereka dibebaskan dari kutuk. Amin. Haleluya. Semakin banyak tahu firman, semakin terkutuk. Kenapa? Semakin tidak sanggup untuk dilakukannya. Amin. Lebih baik aku tidak tahu hukum. Supaya apa? Supaya aku. Sama seperti dokter. Kalau saudara sakit, datang ke dokter, kemudian dokter ditul. Wah, ini sakit jantung. Ditul di sini, wah, kolesterol. Ditul di sini, wah, hipertensi. Wah, di sini, wah, itu berbahaya. Orang jadi takut untuk pergi ke dokter. Kenapa? Jangan-jangan nanti dokter bilang ini itu. Dan saya mau apa? Hukum itu hanya bisa berkata, jangan mencuri, jangan ini. Tuhan, aku nggak sanggup. Semakin aku tahu, justru saya semakin habis. Dikutuk. Ngeri nggak dalam perjanjian lama? Haleluya. Ini. Kenapa? Kenapa terkutuk? Karena tidak sanggup hidup di dalam kebenaran. Katakan sama-sama. Orang yang tidak sanggup hidup dalam kebenaran terkutuk. Wah, ngeri, saudara. Jadi orang Kristen tidak ada jaminan pasti masuk surga. Yang ada jaminan adalah kalau dia hidup dalam kebenaran. Amin. Sebab agama tidak bisa menyelamatkan. Jika kita dipenuhi Roh Kudus, kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Ini sebenarnya perbedaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Bedanya apa? Dalam perjanjian lama, manusia tidak punya kemampuan untuk melakukan hukum Taurat. Tetapi dalam perjanjian baru, manusia diberikan Roh Kudus untuk menolong, memampukan, melakukan hukum Taurat atau firman Allah. Amin. Yesus berkata, aku datang tidak pernah membatalkan hukum
Taurat. Hukum Taurat di perjanjian lama. Sampai hari ini hukum Taurat yang sama masih berlaku. Dan Tuhan bilang, satu iota pun dari hukum Taurat tidak pernah batal. Satu iota itu satu titik di dalam hukum Taurat itu tidak pernah dibatalkan. Itu harus dilakukan sampai hari ini, saudara-saudara. Tidak mungkin Allah kasih hukum, kemudian tiba-tiba dia tarik, maaf. Karena kamu tidak sanggup melakukannya, aku tarik hukumku itu. Tuhan tidak seperti itu. Apa yang dia kasih, itu pasti bagus. Amin. Itu pasti bagus. Hanya manusianya yang tidak punya kekuatan, kesanggupan melakukannya. Itu sebabnya Tuhan tahu setelah aku kasih hukum, justru kamu tidak mampu. Kemudian Tuhan bilang, aku mau mengutus seorang penolong bagimu, yaitu Yesus. Kemudian Yesus menanggung kutuk itu. Kemudian Yesus bilang, aku naik ke sorga. Aku akan berikan penolong bagimu, supaya kamu bisa melakukan hukum Taurat. Amin, saudara. Jangan berzina, jangan mencuri. Sampai hari ini Tuhan bilang jangan mencuri, loh, jangan berzina. Jadi jangan suka berzina, jangan suka mencuri. Masih ada orang yang Kristen yang suka mencuri, bersaksi dusta, saksi dusta. Saya berdoa tidak ada satupun di sini yang melanggar itu. Amin, saudara. Haleluya. Tahukah saudara, seringkali kita itu menuduh orang di saudara. Satu ke sana, tapi tiga ke kita, saudara. Tiga atau empat ini, saudara. Haleluya. Perubahan harus dimulai dari dalam kita. Amin. Perubahan bukan supaya orang lain tahu, bukan. Perubahan itu dimulai dari rasa takut akan Tuhan. Amin. Kalau Agil sudah ada rasa takut akan Tuhan dalam dirinya, mau pergi ke ujung bumi manapun, pasti dia tidak mau bersaksi dusta. Amin. Iya. Pasti dia kalau di sekolah dia beli jajan mendoan, pasti dia bayar, saudara. Ya, kenapa? Ada takut akan roh Tuhan. Amin. Iya, saudara. Haleluya. Roh Kudus itu kalau ada di dalam kita, pasti Roh Kudus itu menolong kita. Bayar itu, katanya. Amin. Iya. Jangan ambil itu. Tapi kita ngotot, enggak apa-apa, saya ambil saja. Jangan kamu masukkan di kantongmu. Aku lihat itu. Tapi Tuhan kan enggak langsung dia ambil tangannya kemudian kan Tuhan enggak kayak gitu. Tuhan bilang, Roh Kudus bilang, jangan kamu masukkan di dompetmu. Aku lihat itu. Tapi kita ngotot sudah pura-pura enggak tahu. Tapi Roh Kudus itu berteriak, Efraim dompetmu. Ada uang di situ. Yang seharusnya untuk kotak persembahan itu. Gitu. Men? Oke. Ini penting. Ini penting. Ini satu paket, saudara. Percaya Yesus sama dipenuhi Roh Kudus. Banyak orang Kristen berhenti di sini percaya Yesus, tapi tidak masuk di sini, masuk neraka. Memang firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada Yesus pasti
diselamatkan, saudara-saudara. Ya. Tapi masalahnya, aku percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya masih hidup, saya masih lihat cewek cantik. Ya toh? Apalagi Agil, apalagi Randi, apalagi Efraim. Iya toh? Kalau ketika aku percaya kepada Yesus, langsung dipanggil Tuhan, mati, pasti masuk surga. Tapi masalahnya kita masih hidup di dunia ini. Besok saudara-saudara jalan, kemudian lihat uang di dompetnya orang. Di hatinya ngomong, dosa, oh iya dosa. Tapi dilihat lagi, seperti si Adam dan si Hawa, ketika dia lihat buah itu, kayaknya kok enak ya. Dia lihat, lama-lama nggak tahan, saudara-saudara. Nggak apa-apa. Ya ambil, masukkan. Masuk neraka, masuk neraka gil. Tadi kan udah selamat. Ya toh? Itu. Kita selamat saat kita percaya, kemudian kalau mati masuk surga, saudara-saudara. Tapi hidup ini masih hidup di dunia. Amin. Kita masih lihat anak-anak kita seringkali bikin masalah. Kita lihat suami kita, istri kita yang membuat hati sukacita setiap hari. Haleluya. Amin. Iya, saudara-saudara. Hidup ini ngeri-ngeri sedap. Amin. Kita lihat usaha kita, aduh tiap hari sepertinya ini hidup semakin berat. Aku sudah ke gereja, aku sudah pelayanan, tapi kenapa usahaku tidak bangkit-bangkit? Tuhan, aku udah percaya Yesus. Kemudian dia lihat baygon, ini baygon. Bisa nggak? Bisa, saudara-saudara. Dunia ini kejam, saudara-saudara. Tapi selama saudara terhubung dengan sorga, tidak pernah ada pikiran untuk bunuh diri. Gak mungkin, saudara-saudara. Tapi kalau kita melihatnya terus ke bawah, sama seperti Nikodemus, kamu lahir dari dunia ini. Tetapi ketika kita lahir baru, kita lahir dari sorga. Berarti hidup kita sekarang bukan dari dunia, melainkan dari sorga. Amin. Berarti setiap hari hubungkan dirimu dengan sorga. Percaya kepada Yesus, terima Roh Kudus. Kalau hanya percaya kepada Yesus, percayalah saudara hanya menjadi Kristen agamawi. Tapi kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara menjadi Kristen yang berkemenangan. Ini gambarannya. Kekristenan tanpa Roh Kudus adalah Kristen agamawi, adalah Kristen Farisi, adalah Kristen ahli Taurat. Amin. Orang Farisi tahu firman, saudara-saudara. Agamawi itu berdoa di pinggir jalan, semua orang lihat dia. Semua orang tahu bahwa dia adalah orang yang beragama. Ahli Taurat, dia paham semua hukum-hukum. Tetapi tanpa Roh Kudus, itu hanya pintar ngomong. Amin. Hanya tahu, tapi tidak bisa melakukannya. Ampun, celaka aku, kata Paulus. Haleluya. Kekristenan tanpa hidup dalam kebenaran adalah masuk neraka. Dah.
pastikan dulu. Ini pasti, ini bilang. Nah, tadi kan bilang, percaya Yesus selamat. Haleluya, cukup. Sekarang ini. Kekristenan tanpa hidup dalam kebenaran. Pasti masuk neraka. Haleluya. Kenapa? Enggak bisa melakukan kebenaran, saudara. Amin. Enggak bisa hidup dalam kebenaran, percayalah. Semua berpura-pura. Berpura-pura. Katakan sama-sama. Berpura-pura. Di hadapan manusia kita boleh bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Kan ada lagunya itu. Berpura-pura. Kekristenan ini, saudara-saudara, ada terlalu banyak orang berpura-pura. 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 Tuhan tolong supaya kita enggak ada di dunia berpura-pura itu. Amin. Biarlah hidup kita transparan apa adanya. Amin ya. Transparan apa adanya. Yang terakhir, terimalah baptisan Roh Kudus. Katakan sama-sama. Bilang sama kiri kananmu, terimalah baptisan Roh Kudus. Ini perlu kita tahu apa yang ini. Loh, ini kita perlu tahu. Hanya perlu tahu saja. Baca sama-sama, 1, 2 ya. Kita harus membedakan antara bahasa roh sebagai baptisan dengan bahasa roh sebagai salah satu. Yang membuat banyak orang Kristen bingung, dia tidak bisa membedakan bahasa roh sebagai baptisan dengan bahasa roh sebagai karunia. Halo? Halo? Saya jelaskan ya. Oke. Supaya kita tahu saja. Oke, ini. Bahasa roh sebagai baptisan. Yang pertama, tidak perlu ditafsirkan. Bahasa roh tidak perlu ditafsirkan. Karena itu sebagai baptisan awal Pentakosta. Yang kedua, bahasa roh sebagai baptisan. 1 kali dibaptis untuk selama-lamanya. Kalau saudara sudah dibaptis Roh Kudus, itu untuk selama-lamanya. Itu hilang kalau saudara tidak pakai. Tapi saudara dibaptis itu untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara sudah dibaptis Roh Kudus, saudara harus pakai itu bahasa roh. Menyembah dengan rohmu, saudara-saudara. Haleluya. Kita harus banyak menyembah dalam bahasa roh. Paulus berkata, aku bersyukur karena aku bisa berbahasa roh. Paulus berkata, aku bisa berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Haleluya. Itu Paulus. Di dalam doa Jumat, bahasa roh. Menyembah dengan bahasa roh. Haleluya. Pemimpin pujian, singer, sembah dengan bahasa roh. Pemain musik, semua kita harus menyembah dengan bahasa roh. Amin. Pemimpin pujian perlu berkata, ayo saudara, sembah dia dengan bahasa roh. Sembah dia dalam roh. Langsung saudara-saudara. Karena kita adalah orang-orang Pentakosta yang dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, yang ketiga, baptisan, bahasa roh sebagai baptisan untuk membangun diri sendiri, membangun manusia roh kita. Amin. Yang berikutnya, bahasa roh sebagai baptisan. Firman Tuhan berkata, itu adalah bahasa doa, komunikasi dengan Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan.
Amin. Kalau saudara punya masalah, punya beban yang begitu berat, saudara mau ngomong bahasa Indonesia apapun, rasanya tidak sanggup untuk mewakili beban yang begitu berat. Saking beratnya Roh Kudus berkata, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita hanya dengan bahasa roh. Itu Roh Kudus menolong kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan kepada Allah. Amin. Semua bahasa di dunia ini terbatas. Bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Yunani, Ibrani, semua itu bahasa manusia. Tetapi ada satu bahasa yang tak terbatas, yaitu bahasa roh. Amin. Itu sebabnya saudara kita perlu berdoa sebanyak-banyaknya dengan bahasa Roh Kudus, bahasa roh. Haleluya. Kalau saudara punya beban berat dalam hidupmu, saudara lari ke pendeta, belum tentu saudara dapat solusi. Saudara lari kemana, belum tentu dapat solusi. Tapi saudara berbahasa roh. Oh, Roh Kudus menolong. Keluhan-keluhan yang tak terucapkan, Roh Kudus menolong kita berdoa. Amin. Jangan hanya tahu, tapi lakukan. Coba latih diri kita setiap hari, saudara-saudara, berdoa dengan bahasa roh. Dimulai dari 5 menit, 10 menit, 30 menit, 1 jam. Saya percaya kalau 1 jam, 1 hari doa dengan bahasa roh, hidup saudara pasti berbeda. Saudara pasti tidak suka ngomel. Saudara pasti tidak suka menggerutu. Saudara pasti tidak suka menyalahkan situasi. Pasti saudara selalu berpikir tentang kebenaran. Amin. Iya. Saya pastikan itu. Ini yang terakhir. Amin. Yang tadi bahasa roh sebagai apa? Baptisan. Sekarang ini bahasa roh sebagai karunia. Bahasa roh sebagai karunia itu harus ditafsirkan. Ini Paulus yang bilang begini. Harus ada yang menafsirkan. Satu yang berbahasa roh, kemudian satu yang menafsirkan. Satu yang berbahasa roh. Nah, ini karunia. Berkata 9 karunia. Termasuk salah satunya bahasa roh itu berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, itu karunia. Tapi bahasa roh sebagai baptisan tidak perlu ditafsirkan. Nah, bahasa roh sebagai karunia perlu ditafsirkan. Kenapa? Karena ini. Itu untuk membangun jemaat. Misalnya ketika kita penyembahan dalam hadirat Tuhan, ketika penyembahan mulai redup, tiba-tiba Luis mulai berbahasa roh, di sana semakin kencang, kemudian semua diam, Luis dia berbahasa roh, kemudian tiba-tiba Fani di sini dia menafsirkan. Setelah dia berhenti, kemudian Fani bilang, saudara-saudara, engkau tidak perlu khawatir. Kamu yang punya masalah, yang kamu hadapi hari ini, sebab dia ada bersama dengan engkau. Tiba-tiba Agil, oh Tuhan terima kasih. Karena Agil merasa, itu saya. Nah, itu membangun. Itu karunia. Amin. Nah, yang karunia ini tidak selalu ada. Dan tidak setiap saat. Ini temporer. Ketika Roh Kudus membutuhkannya di tengah-tengah jemaat. Amin. Saudara sudah bisa membedakan? Nah ini, kalau kita sudah paham ini, kita aman saudara-saudara. Karena pasti ada orang di luar sana, kamu berbahasa roh itu apa artinya? Loh, bahasa roh itu Tuhan yang tahu. Amin. Tapi kalau sebagai karunia, itu Roh Kudus yang kasih penafsirannya. Yang terakhir. Kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat.
1, 2, ya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ini kata Paulus. Luar biasa. 1, 2, ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. 1, 2, iya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kesimpulan. Amen. Yang pertama, yang belum dibaptis Roh Kudus, minta Allah supaya diberi. Yang kedua, yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, berbahasa rohlah setiap waktu. Tidak perlu malu. Yang terakhir, hiduplah di dalam kepenuhan Roh Kudus sampai Yesus datang kembali. Kita bangkit berdiri bersama-sama.